Baik, berjumpa lagi ya dengan perkuliahan daring yang diselenggarakan oleh Prodi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran ya. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah metode numerik, kita akan membahas simulasi dari persamaan gelombang satu dimensi ya, yang merambat pada media satu dimensi. Maaf, persamaan gelombang ya yang merambat pada media satu dimensi. Nah, pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas bahwa persamaan gelombang satu dimensi ya bisa diungkapkan dalam bentuk persamaan do 2u ya, do x kuadrat min 1 per c kuadrat ya, atau 1 per pi kuadrat ya, kali do 2u ya, do t kuadrat sama dengan 0, seperti ini. Nah, ini contohnya kemarin itu bahwa gelombang satu dimensi ini misalkan perambatan gelombang pada media kawat ya, atau perambatan gelombang pada kolom udara ya, seperti itu. Nah, ini untuk mencari solusi dari persamaan umum gelombang ini ya, salah satu pendekatan yang bisa kita ambil adalah pendekatan numerik ya, dalam bentuk finite different ya, atau finite different time domain ya, FDTD, seperti itu. Nah, ini suku yang ini ya, yang turunan terhadap X, do 2 do X kuadrat, kita bisa tuliskan dalam notasi finite different menjadi seperti ini ya, seperti ini. Di mana indeks I adalah indeks untuk X ya, seperti itu, dan J ini indeks untuk T ya, seperti itu. Artinya kalau diturunkan terhadap X ya, maka yang berubah adalah indeks I-nya ya, seperti itu. Ini adalah pendekatan finite different ya untuk bentuk central different ya, untuk ordre 2 seperti itu. Kita tahu bahwa finite different itu ada beberapa bentuk ya, ada forward different ya, backward different, dan ada central different ya. Jadi yang ini adalah bentuk central different ya, seperti itu. Nah, untuk turunan terhadap T ya, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita pindah ruas ya, kita pindah ruas, yang bagian ini kita pindah ke sebelah kanan ya, kita kalikan yang ini. Jadi di depan sini ini ada C kuadrat ya, kali delta T kuadrat dibagi delta E kuadrat ya. Ini kalau kita misalkan aja ya, delta T kali C dibagi delta X sama dengan B, maka di sini itu akan muncul koefisien B kuadrat ya. Jadi pada suku ini ya, B kuadrat kali U I plus 1J, di sini juga akan muncul 2B ya kali UIJ plus B ya kali UI min 1J ya. Nah, kalau misalnya kita eksplisitkan dalam UIJ plus 1 ya, UIJ plus 1, maka ini pindah ruas ke sini. Jadi pindah ruas ke sini menjadi 2 UIJ, atau yang kalau di sini adalah yang ini ya, 2 UIJ, seperti itu. Yang ini juga kita pindah ruas ke sini ya, seperti itu, sehingga eksplisit dalam UIJ plus 1. Jadi UIJ plus 1 ya sama dengan, bisa kita tuliskan B kuadrat, ini berasal dari suku yang ini ya, yang ini dan yang ini ya, I plus 1 dan I min 1 ya, I plus 1 dan I min 1 dari sini, seperti itu, plus 2I ya, yang ini minus B kuadrat kali UIJ, berasal dari sini ya, seperti itu. Ini minus 2B ya, UIJ, seperti itu. Dan yang satunya ini berasal dari yang ini ya, pindah ruas ke sini, ini menjadi 2 kali 1 ya, kali UIJ, seperti itu. Dan ini adalah berasal dari sini ya, UIJ min 1, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk umum ya, persamaan diferensial atau persamaan finite different ya, finite different karena kita sudah ubah dalam bentuk finite different untuk gelombang ya yang merambat pada media 1D. Baik ya, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mensimulasikan ya persamaan finite different ini dalam bentuk dengan bantuan pemrograman MATLAB ya. Baik, biasa ya, yang pertama kita hapus dulu ya. Ini barangkali ada variabel sebelumnya yang sama dengan yang akan kita pakai ya di sini. Nah, untuk yang pertama Anda harus mendeklarasikan dulu ya variabel-variabel yang dibutuhkan. Artinya parameter untuk simulasi ya, Anda harus deklarasikan. Demikian juga parameter-parameter untuk gelombang harus dimasukkan ya. Ini kita asumsikan saja. Kemarin di contoh soal itu kita ada contoh soal misalkan gelombang yang merambat pada kawat ya. Misalkan kawatnya panjangnya katakanlah 10 meter begitu ya, seperti itu. Lalu C-nya itu harus diketahui ya, katakanlah cepat rambatnya misalkan 10 ya meter per second ya, seperti itu. Lalu ya ini selanjutnya parameter simulasi ya. Jadi parameter untuk perambatan gelombang adalah panjang kawat dan kecepatan rambat gelombang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya parameter simulasi yang harus Anda deklarasikan, yang pertama adalah
grid ya, artinya naik untuk variabel X mau berapa, seperti itu. Biasa kita simbolkan dengan dx ya. Misalkan yang 10 meter ini ya kita bagi menjadi 100 ya dengan kenaikan 0,1 ya, 0,1 seperti itu. Ya, atau Anda boleh tuliskan ini L per 100 ya, seperti itu. Selanjutnya dt ya. dt, nah ini harus lebih kecil ya. Ini untuk memenuhi faktor stabilitas. Misalkan saja kita tuliskan dt 1/10 dari dx ya, 0,01. Ini nanti kalau tidak kontinu ya, tidak stabil programnya, ini kita bisa kecilkan lagi ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya secara teori ini untuk mencapai simulasi yang konvergen ya, atau hasil yang konvergen dari finite difference itu delta t ya per delta x ya, itu harus kurang dari setengah ya, seperti itu. Kalau ini pasti ini 1/10 ya, seperti itu. Jadi sudah jauh lebih kecil ya. Jadi 1/10 jauh lebih kecil dibanding setengah. Jadi ya mudah-mudahan konvergen ya, seperti itu. Baik ya, selanjutnya jumlah looping mau berapa, seperti itu. Jumlah loopingnya misalkan untuk X ya. Kalau untuk X berarti ini harus pas jumlah looping ini dengan panjang kawatnya begitu ya, dengan panjang kawat seperti itu. Jadi nx ini itu harus pas ya, jadi L dibagi dx ya, seperti itu jumlah looping ini. Jadi 10 dibagi 0,1 atau harus 100 kali looping ya untuk variabel x. Jadi supaya pas dari mulai 0 atau 1 ya, indeks 1 sampai dengan indeks ke n plus 1 atau dari 0 sampai dengan 10 meter seperti itu. Jadi kalau kita melangkah ya sejauh 0,1 ya, 0,1 dan terus ya sepanjang kawat, maka kita harus melangkah sebanyak 100 langkah ya untuk mencapai jarak sejauh 10 meter seperti itu kira-kira ya. Jadi ini harus pas, karena kalau lebih ya ini nanti panjang kawatnya akan lebih dari 10 meter atau lebih dari yang dituliskan di sini ya. Ya walaupun tidak masalah ya, tapi kita sementara ya kita ini dulu, ikuti dulu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya nx. Nah, kalau nt ya, jumlah looping untuk waktu ya. Ini nt sebetulnya Anda boleh berapa aja. Jadi pengamatan untuk waktu ya artinya nggak ada batasannya kalau ini ya. Anda boleh masukkan berapa aja. Artinya misalkan 500 aja ya. Anda 500 looping ya untuk waktu. Jadi kalau mau tambahkan 1000, 2000 ya nggak ada masalah. Artinya itu Anda mengamatinya kalau 1000, 2000 berarti Anda mengamati perambatan gelombang menjadi lebih lama ya, kira-kira seperti itu. Baik ya, selanjutnya tadi konstanta B ya, kita hitung aja. Karena di sini parameternya sudah ada, kita bisa menghitung konstanta B-nya ya. Konstanta B-nya sama dengan C-nya sudah ada ya. Dikalikan dt ya. Seperti itu, dikalikan dt dibagi oleh dx ya. Tadi itu ya, dibagi dx. Ini kita bisa cek lagi ya. Yang ini delta t kali c dibagi delta x ya, seperti itu, dibagi delta x. Baik ya, kita balik lagi sini, dibagi delta x, seperti itu ya. Oke ya. Nah ini yang selanjutnya harus Anda harus Anda deklarasikan. Selanjutnya tuh Anda harus deklarasi nilai awal ya, nilai awal seperti itu. Nilai awal ini dideklarasikan untuk ya, untuk semua ini ya, untuk nilai awal itu artinya pada x, pada semua x ya, seperti itu. Artinya pada time step pertama ya, dan pada semua area kawat seperti itu. Anda harus berikan nilai ya, seperti itu kira-kira. Itu yang dimaksud dengan nilai awal. Jadi kita loopingnya itu harus ya untuk indeks I ya, artinya semua semua media kawat ya, seperti itu harus diberi nilai awal, kira-kira seperti itu. Jadi 1 ya sampai dengan katakanlah ini, kalau saya misalkan tuliskan, saya balik dulu ya ke sini seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda memiliki domain ya, seperti itu, katakanlah maaf, ini bukan ini ya, domain 1D ya, seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini adalah
X-nya misalkan dari mulai 0 ya, tentu, sampai dengan X sama dengan 10 meter ya. Lalu Anda simbolkan ini dengan indeks I ya, tentu indeks nggak bisa 0 ya. Ini dari 1 ya, ini sampai dengan berapa gitu. Seperti itu. Misalkan I-nya NX plus 1, ini bagian luar ya. Artinya syarat batas atau nilai awal itu, ini harus mencakup semua ini. Ini Anda melangkah sejauh ya, 0,1, 0,1 begitu ya. Seperti itu. Berarti I ya, saya melangkah dari 1 sampai dengan NX plus 1. Atau boleh juga NX sebetulnya. Cuma nanti ya, domain komputasinya ya, kalau misalkan sampai NX, berarti Anda domain komputasinya sampai dengan NX-1 ya. Jadi kalau mulai dari 1, berarti Anda harus mulai domain komputasi itu dari 2 ya. 2 ya, sampai dengan, kalau seperti ini ya, kalau NX plus 1, berarti saya nanti di FDTD-nya adalah sampai dengan NX. Seperti itu ya. Nah, ini indeks ini harus benar, karena kalau tidak salah nanti programnya akan error ya, seperti itu. Baik, saya kembali lagi ya ke sini. Oke ya, berarti ini I ini ya, misalkan kita batasi sampai dengan NX plus 1 ya, dengan catatan nanti saya memulai loopingnya untuk finite difference-nya itu dimulai dari 2 sampai dengan NX ya, seperti itu. Baik, yang pertama kita definisikan panjang kawat ya. Panjang kawat seperti itu, karena kita ingin sebetulnya misalkan ilustrasinya misalkan ya, ini saya balik lagi ke sini ya, ini ilustrasinya misalkan kita memiliki kawat sebesar ini ya, kita ingin memberikan gangguan seperti ini, seperti itu ya, memberikan gangguan simpangan, ini nilai awalnya gini gitu, nilai awalnya seperti ini, artinya ini kan kita harus berikan fungsi begitu ya. Di T sama dengan 1, kita harus berikan fungsi seperti ini. Jadi ini nilai X-nya ini harus memiliki nilai di awal seperti itu. Lalu setelah itu kita lepas gitu kawat itu. Nah, ini kalau Anda cek ya di matematika ya, atau di mata kuliah gelombang, persamaan yang seperti ini tuh fungsinya 1 min cos ya. Cos dari 2 Vx ya, seperti itu. Atau biasanya disimbolkan A min cos 2Vx ya, seperti itu. A min cos 2Vx. Artinya kalau misalkan kita masukkan nilai awalnya seperti ini ya, saya harus mengambil di sini ya, X-nya itu ya tergantung pada step langkah di variabel X ya, seperti itu. Jadi saya harus definisikan di sini ya, sebelum masuk ke syarat batas ya, saya harus definisikan dulu X-nya, seperti itu. XI sama dengan ya, seperti itu. Ya kalau kita simbolkan dari I ya awalnya, maka saya harus mundur satu langkah, karena X itu seperti tadi didefinisikan di sini ya, ini X itu mulai dari 0, seperti itu, realnya dari 0 sampai 10 ya, seperti itu. Berarti saya harus mundur satu langkah, ini harus mundur satu langkah. Jadi I min 1 ya, ini kali dx ya, seperti itu. I min 1 kali dx, artinya pada saat saya masukkan I-nya 1 ke sini ya, berarti 0 ya, 0 kali dx, X-nya 0 ya. Dan yang terakhir di ujung ya, pada saat saya masukkan NX plus 1 ya, masukkan ke sini, berarti sama dengan NX ya, kali dx. Seperti itu, NX kali dx ya, pas di sini ya, NX kali dx sama dengan L atau sama dengan 10 meter ya, seperti itu. Jadi ini mendeklarasikan panjang kawat ya, dari mulai 0 sampai dengan 10 meter, kira-kira seperti itu. Baru kita masukkan ke nilai awal ya, misalkan nilai awalnya ingin seperti tadi ya, saya ingin nilai awalnya itu, ini nilai awal ini untuk gelombang, artinya di time step pertama ya, di time step pertama, seperti itu. Ini sama dengan ya, kalau mengikuti persamaan yang tadi ya, ini ingin diberi simpangan setengah gelombang ya, seperti itu, 1 min cos ya, seperti itu, kali 2 kali pi ya, seperti itu, 2 kali pi kali x ya, kali x. Kali xi ya, kali xi. Nah, cuma di sini ini xi harus dibagi L ya. Seperti itu, xi dibagi L. Bentar, dibagi L ya. Itu kira-kira ya, xi dibagi L. Seperti itu. Artinya xi artinya pada saat 10 ya, per 10 artinya ini karena cos ini kan dia hanya bisa beroperasi ya pada nilai 0 sampai 1 ya, seperti itu. Nilai ini harus 0 sampai 1, makanya ini dibagi L, seperti itu. Nah, ini kemarin di dalam bahasan gelombang ya, kita sudah tahu bahwa untuk mencari solusi ini, kita dibutuhkan atau
untuk menghitung ya persamaan diferensial ini setidaknya itu dibutuhkan 2 time step. Jadi time step J dan time step J-1 ya, seperti itu. Artinya tidak cukup 1 time step begitu. Maka di sini juga ya, supaya persamaan diferensial ini jalan, maka nilai awal ini tidak bisa 1 ya, tapi nilai awalnya harus 2, seperti itu. Jadi ini harus ada 2 nilai di time step pertama dan time step kedua. Nah, ini untuk kalau kemarin itu ya, pada saat kita menghitung manual, time step kedua ini kita hitung dari kecepatan. Nah, tapi untuk simulasi ini kita anggap sama aja ya. Jadi nilai di time step pertama dan time step kedua dianggap sama aja, belum berubah ya gelombang itu seperti itu. Dan nanti untuk time step selanjutnya akan mengikuti dari hasil perhitungan ya dari FDTD ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita samakan aja ya, supaya persamaan diferensialnya bisa berjalan ya. Ini harus dikasih ya, harus diberikan ya nilai awal dalam 2 time step, kira-kira seperti itu. Ya, Anda bisa lihat lagi ya dalam video di mata kuliah sebelumnya kenapa harus 2 seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari persamaannya kan tadi, supaya persamaan diferensial bisa jalan itu harus diketahui 2 time step sebelumnya, kira-kira seperti itu ya. Baik ya, itu untuk nilai awal ya. Ini adalah untuk nilai awal. Nah, selanjutnya ya, setelah nilai awal itu yang harus Anda definisikan adalah syarat batas ya. Nah, syarat batas ini untuk X atau untuk semua time step ya. Jadi kebalikan, kalau tadi ini untuk semua X ya, seperti itu. Kalau ini untuk semua time step, berarti pengulangannya itu pengulang harus indeks J, indeks untuk time, waktu ya. Seperti dari 1 sampai dengan NT ya. Kalau ini bebas lah, mau NT plus 1, mau NT ini nggak ada masalah. Kalau ini harus dituliskan ya, Anda harus konsepkan dulu gitu ya. Mau berapa, kalau waktu ya Anda terserah lama pengamatannya mau berapa lama ya, seperti itu. Nah, ini untuk memberikan syarat batas ya, misalkan aja ya, kalau di gelombang itu kan kita mengenal kalau untuk tali itu ada istilah ujung tetap ya, atau ujung terikat ya, dan ada istilah ujung bebas seperti itu. Nah, ini yang pertama, misalkan kita coba simulasikan ya, kalau ujung-ujung tali itu kita buat tetap ya, artinya 0. Jadi kalau secara definisi matematisnya ya, U di ujung kiri begitu ya, untuk semua time step gitu ya, untuk semua time step dari 1 sampai dengan NT, ini nilainya harus 0. Begitu ya. Tentu ini nanti tidak boleh diikutkan ke dalam perhitungan dalam finite difference begitu ya. Untuk I sama dengan 1 seperti itu. Kira-kira seperti itu. Artinya ini dihitung, artinya diperoleh ini dari syarat batas ya, seperti itu. Jadi nanti di dalam perhitungan finite difference itu harus mulai dari indeks I-nya itu harus mulai dari 2 ya, jangan dari 1. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ujung kanan ya. Ujung kanan kita bisa definisikan ya. Ujung kanan itu berarti ya, kalau tadi kita melihat dari sini, ini kita ujung kanan NX plus 1 ya. NX plus 1. Karena domain komutasinya sampai dengan NX ya, seperti itu. Domain komutasi sampai dengan NX, maka ujung paling kanan adalah NX plus 1 ya, koma J seperti itu ya, untuk semua time step ya, sama dengan 0. Jadi ini juga disamakan aja ya, artinya ini sebagai ujung tetap ya, atau ujung terikat, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya juga Anda harus definisikan waktu ya. Waktu ya biasa lah kalau waktu ya, tinggal J kali dt ya, seperti itu. Jadi TJ sama dengan, artinya waktu juga harus berjalan. Jadi dari mulai time step 1, time step 2 ya, sesuai dengan time step yang masukkan di sini ya. Jadi waktu berjalan dari mulai 0,01 detik begitu ya, 0,02 detik dan seterusnya ya, seperti itu. Baik ya, kira-kira seperti itu. Ini definisi yang harus di awal ya Anda masukkan. Jadi ini adalah syarat batas. Syarat batas seperti itu. Ini sebelum Anda memulai perhitungan finite difference ya, seperti itu. Kira-kira gitu. Oke ya, sekarang kita masuk ke persamaan finite difference-nya. Ya. Nah, ini pertama ya yang harus Anda deklarasikan ya adalah looping untuk waktu ya. Tadi diingat ya, looping untuk waktu itu dimulai dari 2 ya. Seperti itu sampai dengan NT ya, atau boleh NT plus 1. Kalau ini bebas ya, seperti itu. Dari mulai time step 2. Nah, ini harus hati-hati di sini. Nah, ini tadi ya Anda sudah mendefinisikan bahwa domain komputasinya saya mulai dari 2 sampai dengan
NX ya, seperti itu. Harus disesuaikan dengan syarat batas ya, dan nilai awal yang Anda definisikan di atas ya, seperti itu. Jadi ini loopingnya dimulai dari 2 ya, sampai dengan NX ya, kira-kira seperti itu. Nah, Anda tuliskan aja. Seperti itu ya, persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini Anda tuliskan. Nah, persamaan yang ini Anda tuliskan seperti itu. Ya. Oke ya. Jadi U, I, C plus 1 ya, seperti itu. Sama dengan tadi itu B kuadrat ya, atau B kali B ya, seperti itu. B kali B ya. Kali yang pertama ya, untuk UI plus 1 ya. Yang pertama ini untuk I plus 1 ya, koma C, seperti itu. Dan yang kedua adalah plus UI min 1 ya, seperti itu. UI min 1, koma C ya, seperti itu. UI min 1, koma C ya. Baik, yang selanjutnya adalah suku kedua ya. Ya, ditambah 2 kali ya. 2 kali 1 ya, tadi itu dikurangi B kali B ya, seperti itu. B kali B ya, dikalikan ya, ini suku yang UIJ ya, suku yang I, C ya, dikurangi yang terakhir itu adalah suku C min 1 ya, I, C min 1 ya, seperti itu. Baik, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, ini UIJ min 1, ini UIJ ya, kali ini, oke. Ini UI min 1J, ini UI plus 1J, oke. Oke ya, ini kalau misalnya salah ya nanti kita lihat aja ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bisa plotkan, seperti itu. Kita bisa plotkan aja di sini hasilnya. Kita bisa animasikan ya. Kita bisa plotkan. Jadi kalau plot ingin animasi ya, maka sebetulnya kita bisa animasikan dengan di sini harus Anda definisikan close figure ya, CLF ya, supaya animasinya, artinya sebetulnya ini adalah close figure itu karena kita ini plotnya itu berjalan ya, seiring dengan indeks J ini berjalan gitu, seiring dengan indeks J berjalan. Jadi pada saat satu indeks X ya, ini dihitung semua, kita plotkan gitu ya. Artinya satu time step kita plotkan, time step berikutnya kita plotkan, artinya kita ingin melihat detik per detik bagaimana hasil perhitungan dari finite difference ini gitu ya. Jadi untuk setiap plot ini harus kita hapus datanya itu dengan script close figure ya, atau CLF seperti itu. Baik, ini plotnya ya, yang harus kita plotkan itu adalah pertama ya, artinya sebagai variabel X ya, seperti itu. Dan intensitas ininya ya, gelombangnya. Halnya misalkan dalam U atau dalam tekanan ya, seperti itu, atau dalam amplitudo ya, maksudnya itu amplitudo dari gelombangnya, seperti itu. Nah, ini untuk I ya, tentu I ini semuanya. I ini dari 0 sampai dengan 10 meter ya, artinya semuanya kita dari indeks 1 sampai dengan NX plus 1 kita plotkan begitu ya, seperti itu. Dan untuk J-nya ya kita mengikuti J yang di sini. Jadi kalau pada saat time step 1 ini J-nya 1 begitu ya, kita plotkan. Kira-kira seperti itu. Time step 2 ya ini J-nya 2 seperti itu. Tapi untuk semua indeks X ya, kita simulasikan kira-kira seperti itu untuk semua indeks X. Baik ya, kita ini sudah selesai ya, kita kasih line width ya supaya tebal kelihatannya ya. Ini kita kasih line width ya supaya kelihatan tebal aja, misalkan 4 ya, seperti itu. Baik ya, Faus ya berapa aja ya, ini misalkan DT atau 0,001 juga, lebih kecil dari itu nggak masalah ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Kita save dulu ya, kita cek dulu benar nggak, mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Ada yang salah, kita lihat apa yang salahnya. Ini line 12 kolom 9, line 12 kolom 9 ya, line 12. Oh, ini enggak di ini ya, ini por apa ya, ini untuk berarti yang itu untuk ini ya, untuk I ya, harusnya ini por I ya sama dengan 2 sampai dengan NX. Baik,
Apa lagi ini? Kita lihat ini unbalance column ini pada line 13. Pada line 13 ini ya, ada kolom yang ada kurung yang tidak pas. Ini sudah dengan ini ya. Ini sudah dengan ini. Oh, di sini harus pakai kurung ya. Oke, ini ya sudah dengan ini. 2 kali itu kali ini. Ini kali ini. Oke, coba lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi. Masih ada yang salah. Oke. Kita lihat lagi apa katanya. Line 13 ini expression incomplete. Kolom 68. Is incomplete. Oh, ini. Titik 2. Ini harus hati-hati ya. Jadi kesalahan menulis sedikit saja kalau pemrograman itu bisa. Nah, wah, ya, ini maaf ya, ini Anda harusnya ini sebenarnya programnya sudah konvergen ya, sudah betul, hanya ini harusnya dikasih apa supaya grafik ini apa skalanya tidak berjalan ya. Baik, ini saya cancel dulu ya, baik, ini sebentar ya, ini harus dikasih aksis ya, jadi ini supaya grafiknya diam ya, ini harus dikasih aksis. Misalkan kita buat X-nya itu 0 sesuai dengan panjang kawat ya, 0 sampai dengan 10 ya, dan amplitudonya kita misalkan aja ya, kita amati dari minus 2,5 aja ya, misalkan 2,5 sampai dengan 2,5. Nanti kalau kurang kelihatan kita bisa besarkan atau kita bisa kecilkan ya kalau amplitudenya tampak terlalu kecil seperti itu. Baik, kita lihat dulu ya. Ini kalau kita amati seperti ini. Nah, ini ya. Seperti itu. Ini jadi animasi dari gelombang ya. Ini gelombang tali ya. Apabila awalnya kita beli simpangan seperti ini ya, simpangan setengah gelombang seperti itu, lalu kita lepaskan ya. Ini kira-kira profil gerakan dari tali inilah seperti ini dalam slow motionnya ya, seperti itu. Tentu kalau ingin gerakannya cepat ya, ini harus disimpan dulu datanya ya. Dan plotting grafik ini ya, plotting grafik yang ini jangan disatukan dengan perhitungan finite difference ya, seperti itu. Artinya perulangannya harus dipisah di sini di bawah. Otomatis ini akan gerakannya bisa jauh lebih cepat ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang pertama, ini biasanya kasusnya kalau di gelombang seperti ini ya, ujung tetap. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin ubah nih, syarat batasnya ini bukan ujung tetap ya, tapi ujung bebas gitu ya, ujung bebas. Di mana yang sudah diubah? Nah, kalau ujung bebas biasanya itu kan nilai tidak diketahui dari syarat batas itu dihitung ya atau ditetapkan itu dari hasil perhitungan finite difference. Seperti itu. Jadi Anda harus definisikan di sini. Seperti itu. Jadi ujung kiri dan kanan itu harus Anda definisikan berdasarkan hasil perhitungan dari finite difference pada katakanlah X yang sebelumnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan batas paling kiri itu misalkan U gitu ya. U1 ya. Ini untuk mengikuti ini ya, time step-nya ya, mengikuti yang ini. Mengikuti J plus 1 seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini ya hasil perhitungan dari sini, misalkan kalau ini I-nya adalah 2, berarti kita bisa samakan aja ya. Paling kiri ya sama dengan untuk indeks X sama dengan 2. Jadi sebelumnya aja kita ngambil nilai sebelumnya supaya dia mengambang seperti itu ya. Supaya dia mengambang. Jadi U-nya ya sama dengan 2 ya, koma J plus 1 ya. Kira-kira seperti itu. Koma J plus 1. Seperti itu. Dan yang kedua ya. Yang kedua, yang kanan ya, ujung kanan. Ujung kanan juga sama, kita ngambil yang sebelumnya. Seperti itu, kalau ujung kanan adalah NX plus 1 ya, maka kita ngambil dari sini adalah sama dengan NX begitu ya. Jadi, U ya, untuk NX plus 1 ya, koma J plus 1 ya, seperti itu. Ini sama dengan U ya, NX begitu, yang dihitung dari sini ya, yang dihitung dari finite difference. Yang paling kanan itu adalah NX seperti itu. NX ya, koma C plus 1 ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita cek aja ya, seperti itu. Bagaimana kalau
ujungnya kita biarkan bebas ya, tidak kita ikat seperti itu, tapi dibiarkan bebas dari hasil perhitungan finite difference seperti itu. Nah, seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia akan ikut turun naik ya, sesuai dengan hasil dari perhitungan finite difference ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini bisa Anda variasikan lagi ya. Misalkan kalau sumbernya atau nilai awalnya tidak berupa simpangan ya, tidak berupa simpangan, tapi berupa gangguan di awal. Misalkan di time step 1 Anda beri gangguan ya, berupa pulsa misalkan, bagaimana perambatan gelombang pada media tali tersebut ya, seperti itu. Nah, itu saya kira tugas ya yang bisa Anda kerjakan. Bagaimana kalau nilai awalnya tidak seperti ini ya, tapi ini diberikan di time step 1 gitu, seperti itu. Di time step 1 di sini bagaimana rambatan dia ke kanan, atau sebaliknya ya, gelombang merambat dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, atau dari tengah ya, sumbernya dari tengah, diberikan gangguan lalu merambat ke kiri dan ke kanan. Baik, saya kira seperti itu aja ya. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.